Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menyelenggarakan debat calon gubernur dan calon wakil gubernur pada putaran kedua Pilkada di Jakarta. Debat putaran kedua ini akan dibagi menjadi 6 segmen. Dari 6 segmen itu ada 3 rangkaian utama debat. Bagian pertama, pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta akan menjawab pertanyaan yang disiapkan tim panelis dan disampaikan oleh moderator. Selanjutnya, kedua pasangan calon akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari elemen masyarakat yang hadir di lokasi debat. Elemen-elemen masyarakat itu diundang yang berdampak langsung dengan kebijakan sesuai tema yang diangkat dalam debat itu. Tema debat putaran kedua yakni dari masyarakat untuk Jakarta, yang terdiri dari kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi. Sementara subtema terkait dengan masalah transportasi, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, serta UMKM atau dunia usaha. Format debat kali ini memang disiapkan berbeda. Nantinya akan ada perwakilan kelompok masyarakat yang diberi kesempatan bertanya ke Cagup dan Cawagup. Unsur masyarakat yang dipilih adalah kelompok-kelompok masyarakat yang independen, tidak bervariasi dan bukan merupakan binaan paslon. Misalnya saja dari pengusaha kecil, nelayan, guru honorer, dan masyarakat pengguna transportasi umum. KPU DKI ingin menyajikan hal baru pada debat Pilgub DKI putaran kedua kali ini yang berbeda dengan debat pada putaran pertama, dengan menambahkan segmen pertanyaan langsung kepada masyarakat kepada Cagup dan Cawagup. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, debat penentu Pilkada DKI Jakarta itulah tema dialog kita pagi ini, dan telah hadir di studio analis komunikasi politik ada Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, bicara soal konsep debatnya, seberapa menarik ini kemudian jika dibandingkan dengan debat penentu Pilkada di putaran yang pertama? Jadi saya nggak tahu persis ya apa yang kemudian diinginkan KPU, tetapi kalau tadi membaca dan mendengar di prolog itu tentu kan menjadi hal yang akan seharusnya menjadi lebih menarik. Kenapa menjadi lebih menarik? Karena itu ada keterwakilan suara dari akar rumput yang kemudian difasilitasi melalui forum debat. Dan kalau kita posisikan itu sebagai suara demos, itu suara rakyat, maka harusnya itu kemudian merepresentasikan kelompok independen yang tidak partisan, dan itu bisa menjadi semacam suara apa sih mereka rasakan, apa yang mereka alami, dan solusi apa yang diharapkan menjadi goodwill dan political will dari para paslon. Ya, komunitas yang dihadirkan juga ini tadi seperti disampaikan di prolog bahwa memang tidak terafiliasi dengan paslon, kemudian juga memiliki tingkat independensi yang tinggi. Ini kemudian menjadi penting juga gitu ya diketahui oleh masyarakat. Ini harus jadi poin utama juga untuk memilih komunitas yang nanti akan hadir gitu ya. Betul. Dan itu memang menurut saya sih yakin bahwa KPU tentu mengedepankan aspek imparsialitas. Dan proses-proses imparsialitas itu menjadi penting gitu. Karena apa? Karena ini kan debat penentu seperti judul dialog kita pagi ini. Tidak ada lagi debat setelah ini, tanggal 19 warga akan menentukan pilihan, dan masih banyak nih kegundahan atas beragam program yang kemudian dikampanyekan oleh para paslon di beragam tempat. Contoh misalnya seperti bagaimana sih konsep pemecahan masalah atas persoalan transportasi, bagaimana misalnya mengatasi kesenjangan sosial, bagaimana soal pelayanan kesehatan dan lain-lain. Itu kan menjadi hal yang sebenarnya daily dialami oleh masyarakat. Dalam konteks ini saya membaca dua hal ya. Pertama, kalau kita posisikan debat itu sebagai sebuah ajang untuk mengamati, menelisik, membandingkan, maka sebenarnya ini penting untuk menjadi informasi politik sebelum warga menentukan pilihan. Mas Wiki, kalau kita posisikan lapis pemilih, itu kan kalau yang berdasarkan mobilisasi organisasi-organisasi volunteeristik, primordial, yang pendekatannya sosiologis kan udah selesai. Mereka biasanya di fase ini sudah menjadi strong voters pada salah satu paslon. Yang basis menentukan ada di dua. Pertama adalah terkait dengan internal efficacy ya, seberapa penting nih mereka mencoblos di pemilu itu bagi mereka. Ini yang biasanya disebut dengan merasa kedekatan si pemilih itu dengan paslon. Ini yang disebut dengan psikologis.
dan tentu basis pemilih yang ingin menelisik lebih dalam programnya seperti apa dalam pemecahan masalah. Contoh misalnya soal egosentris. Egosentris itu seberapa penting sih program itu untuk diri pemilih gitu. Kemudian sosiotropik. Soal sosiotropik itu mereka mengevaluasi kan seperti apa kondisi ekonomi, sosial, kesejahteraan di Jakarta. Kemudian ada retrospektif, itu mereka akan akan mengevaluasi bagaimana perbandingan hari ini dan masa lalu. Artinya setiap paslon itu kan akan dilihat jejak rekamnya dan dibandingin di programnya itu selaras atau sesuai nggak nih dengan apa yang mereka tunjukkan di era-era sebelumnya. Dan satu lagi adalah prospektif, artinya soal bagaimana cara pemecahan masalah mereka ke depan. Dan ini juga bisa menjadi momen penentuan ataupun menghadirkan semacam berbagai macam solusi dari kegalauan-kegalauan ataupun kegundahan-kegundahan yang juga dirasakan oleh masyarakat terkait dengan program-program ataupun track record dari kedua pasang calon ini. Oke, ada juga yang cukup menarik adalah akan ada debat terbuka antar cawagup. Ini yang akhirnya menjadi sebuah template exposure untuk cawagup, bagaimana dia kemudian akan bekerja membantu cagupnya gitu ya. Ini juga menjadi satu hal yang cukup menarik sebetulnya Kang Gun Gun. Sangat menarik karena sekarang ini ada kesan bahwa terlalu dominan tuh kan cagupnya. Karena hampir semua ruang publik pada saat bicara soal entah itu debat, entah itu kampanye, itu kan narasi-narasi cagupnya yang dominan. Nah, bagus kalau KPU malam ini itu memfasilitasi seperti apa konstruksi berpikir ya, kemudian kemampuan bukan hanya retoris tapi juga penguasaan simpul-simpul masalah di Jakarta oleh cawagup masing-masing nih. Misalnya Pak Jarod seperti apa, Mas Sandi seperti apa, dan itu dialektis gitu. Kalau kemarin kan lebih banyak memberi dukungan kepada gubernurnya di debat 1, 2, 3, kalaupun menjawab ataupun bertanya, biasanya itu tidak lepas dari mastermind-nya siapa, misalnya adalah gubernurnya. Nah, sekarang malam nanti kita harapkan mereka all out gitu, juga cawagupnya. Seperti apa proses-proses mulai dari konseptual sampai indikator-indikator yang kira-kira bisa masuk di nalar publik gitu. Sekuat apa ini bisa menjadi faktor penentu lah ya, point of view dari cawagup sendiri ketika dipaparkan di debat nanti malam. Ini bisa menjadi penentu, oke, saya akan memilih pasangan 1 ataupun 2 gitu. Itu seberapa kuat sebetulnya? Kalau saya pikir ya, debat nanti malam itu akan menjadi satu daya dorong orang untuk menentukan, terutama di ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan. Ada 2 lapis ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan. Pertama adalah 17,05 pendukungnya AHY kemarin. Ya mungkin tidak semua akan masuk ke TPS ya, karena biasanya misalnya karena soal party ID atau soal kandidat ID gitu yang kemudian akhirnya memutuskan tidak menentukan pilihan. Tetapi menurut saya plus minus 12% itu masih bisa didorong untuk mencoblos di putaran kedua. Putaran kedua dari 17,05. Ya syukur-syukur kalau 17,05% itu bisa masuk semuanya, ke terbagi ataupun terkonsentrasi di salah satu paslon gitu. Betul. Nah, kemudian yang kedua adalah yang 24% suara yang belum menentukan, yang belum mencoblos di putaran pertama. Kan kita sama-sama tahu partisipasi politik di putaran pertama itu 75,75. Berarti ada sekitar 24%-an ya yang belum menentukan pilihan. Nah, kita dorong supaya kemudian ada ketergerakan untuk berpartisipasi politik, terutama menentukan pemimpin mereka 5 tahun ke depan dengan datang ke TPS pada tanggal 19 April. Oke, dilihat dari konsepnya, apakah ini bisa menjadi sebuah debat yang akan meningkatkan partisipasi dari publik sendiri untuk akhirnya memilih, ataupun ini juga kemudian dimanfaatkan untuk penajaman dari visi misi ataupun realisasi dari program-program yang nanti akan dilakukan oleh kedua paslon? Saya sih berharap begitu ya. Jadi kalau kemarin misalnya partisipasi 75,75, optimis bisa naik, mungkin bisa saja 7-10% itu
memang sudah baik. itu udah sangat-sangat bagus banget gitu. Bisa 85% itu sejarah pilkada gitu. Dan DKI bisa jadi role model sih sebenarnya untuk kemudian soal partisipasi politik. Debat itu menurut saya bisa jadi salah satu treatment. Oke. Kenapa bisa jadi salah satu treatment? Karena orang di Jakarta ini mulai bicara tadi yang aspek-aspek yang saya sebut, egosentris, sosiotropik, ya kan, psikotropik ya. Kemudian satu lagi prospektif ya. Retrospektif itu kemudian orang akan pikir tuh. Dan proses-proses seperti ini menurut saya akan juga menjadi penentu. Oke, saya akan datang, saya akan lihat misalnya nanti di TPS saya akan menentukan siapa yang akan dipilih. Karena apa? Karena ada proses yang jauh lebih clear, program, kemudian siapa yang ternyata tidak menguasai masalah. Baik. Ingat nggak waktu debat putaran pertama? Pada saat debat putaran pertama itu ada paslon yang tiba-tiba misalnya suaranya sangat menurun gitu, gara-gara tidak political performance ya, di panggung perdebatan 3 kali itu buruk. Ada yang kemudian dapat insentif elektoral, misalnya paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 3 itu dapat insentif elektoral. Artinya dari satu debat ke debat yang lain ini betul-betul mempengaruhi tingkat partisipasi publik untuk kemudian ikut dalam survei sementara dan berujung pada pilkadanya gitu ya. Oke, Kang Gun, kita akan mulai lagi usai jeda, tetap di Jurnal Pagi.